Saudara, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 5 Juli 2020. Kita akan bersama-sama akan disapa Tuhan melalui firman-Nya yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 1-5. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kami menyambut hari yang baru ini Bapa dengan penuh syukur kepadamu, dan kami merindukan ketika kami mengawali seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini, firman-Mu akan menuntun kami. Dan karena itu, sebelum kami membaca, merenungkannya, kami mohon hikmat daripada-Mu. Bersabdalah kepada kami dan dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terdapat di dalam kitab Amsal pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini mengatakan tekun mencari harta. Saudaraku, untuk menemukan harta yang terpendam tentu membutuhkan usaha yang tidak mudah. Tenaga, waktu, dan pengorbanan akan membutuhkan energi yang besar. Walaupun demikian saudara, usaha untuk mendapatkannya tetap menjadi prioritas, karena ketika harta itu ditemukan di tempat yang pasti, maka kebahagiaan dan sukacita akan menutup rasa capek yang dirasakan ketika mencarinya. Sama halnya dengan harapan seseorang yang sungguh-sungguh berkeinginan untuk semakin mengenal Tuhan. Harus melewati proses yang panjang karena belajar tentang Tuhan bukan sesekali saja, namun setiap waktu dan berjalan terus-menerus. Kitab Amsal yang kita baca hari ini saudara mengajarkan tentang langkah-langkah yang harus dilalui untuk dapat mengenal Tuhan dan dapat memiliki rasa takut kepadanya. Perkataan dan perintah yang disebutkan dalam ayat 1 tadi, tentu itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan memampukan seseorang memperoleh hikmat dan kepandaian. Itu dapat kita baca pada ayatnya yang kedua bacaan kita tadi. Seperti halnya mencari harta terpendam atau harta yang berharga, demikian halnya mencari hikmat dan kepandaian lewat firman Tuhan. Ada kerinduan mencari sampai dapat meskipun melalui proses yang panjang dan mungkin sulit, tetapi tetap ada harapan untuk mencapainya. Karena itu, setia dan tekunlah belajar akan firman Tuhan. Meskipun dalam melakukannya kita sering berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan. Tetapi ketika kita setia dan tekun mempelajarinya akan membentuk kepribadian kita semakin kuat, karena
Di dalamnya kita akan memperoleh dan mengenal lebih dalam tentang Tuhan dan kuasa-Nya. Dan itulah harta yang sesungguhnya. Tekunlah membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara kita berdoa. Kami terus membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau karuniakan kepada kami hari ini. Kami berterima kasih Engkau mengaruniakan hari yang baru. Dan kami percaya bahwa ini adalah berkat yang Engkau karuniakan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah datang menyapa kami. Dan kami percaya firman-Mu ini akan memberi petunjuk untuk menjalani serangkaian aktivitas rencana hidup, bahkan juga pelayanan dan tanggung jawab kami masing-masing. Karena itu kami mohon hikmat-Mu sehingga kami benar-benar serius mengikutinya dan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan. Kami berdoa untuk serangkaian rencana hidup, pekerjaan dan tanggung jawab serta pelayanan sepanjang hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan berotoritas mengatakan dan menentukannya kepada kami bahwa kami bisa melakukannya karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi anak-anak-Mu yang berada dalam setiap pergumulan kehidupan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memungkinkan mereka menikmati kuasa kasih-Mu dan semakin meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Engkau tahu Tuhan bahwa sampai detik ini kami masih terus diperhadapkan dengan pergumulan pandemi COVID-19 yang sampai detik ini kami tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Sekalipun Tuhan hal itu terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami berdoa, mampukan kami untuk tetap mengaminkan kuasa-Mu bahwa Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, sesuai dengan rencana dan maksud-Mu. Karena itu, mampukan kami untuk tetap percaya setiap janji-janji-Mu kepada kami. Ini doa kami Bapa di sorga, ini permohonan kami, ini syukur kami. Yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.